susah sekali lancar ya, karena kan dia ahli gitu di bidangnya. Mereka kemudian melakukan tindakan bersama-sama itu ya. Dan memang kalau kita lihat chatnya memang benar tidak duit. Yang jelas saya sudah memberikan kesaksian seperti apa yang saya alamin, tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang dikurangkan. Sidang lanjutan kemarin nampaknya benar-benar menjadi sebuah pukulan cukup berat bagi Nikita Mirzani. Seperti diketahui, pada tanggal 28 Agustus 2025 kemarin telah diselenggarakan agenda sidang lanjutan perkara dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama Nikita dan seterusnya Dr. Reza Gladys. Dengan beragendakan mendengar keterangan saksi ahli, sidang berjalan dengan tensi yang cukup tinggi. Terutama ketika seorang ahli bahasa dihadirkan di meja saksi. Bahkan, sang saksi sampai berdebat sengit dengan Nikita Mirzani. Lantas seperti apakah Nikita Mirzani menanggapi keterangan saksi ahli bahasa? Serta bagaimanakah pula momen panas persidangan kemarin? Anda baca bagian mana yang Anda bisa menyimpulkan bahwasannya saya menyuruh Mai untuk meminta uang? Ada di sini. Mana? Bukan? Halaman 105. Kali ini udah punya skincare semua, jadi jangan bohong apa yang gue makan hari ini gitu ya. 5M, biar dia dulu, tapi menurutnya ini mahal. Jadi ini jelas 5M. Iya. Tapi Anda menyimpulkan itu kalau saksi itu disuruh saya. Iya. Anda yang Kan saya bilang. bilang permintaan itu tidak mesti diungkapkan dalam bentuk kata perintah. Saya sudah beritahu tadi, kalau masih tidak bisa diam, ya, berisik di kelas. Kemudian saya membuat perintah, saya tidak harus memerintahkannya dengan kata diam. Saya bisa menggunakannya dengan bentuk pertanyaan. Bisa diam nggak? Itu pertanyaan, tapi fungsinya bukan perintah. Oke, berarti Anda bilang saya. Saksi ahli ini 3 saksi ahli. Aku ketawa terus sama saksi ahlinya, lucu-lucu banget. Apa yang membuat lucu kamu? Ya kalian lihat aja tadi. Saksi ahli itu banyak membaca. Apa dibilang jaksa iya enggak. Banyak dia. Harusnya saksi ahli lancar ya, karena kan dia ahli gitu di bidangnya. Ya kalau chatnya, chat antara siapa dulu nih? Dari yang Mail Chat yang sama 3 Mail sama itu ya. Iya. Saya kira kalau saya tidak tahu apakah saya berhak ngomong ini atau enggak itu ya di publik itu ya. Tapi saya hanya memastikan bahwa kalau dari chat itu ya, itu saya kira sudah jelas itu merupakan semacam grup performatif itu ya, di mana mereka kemudian melakukan tindakan bersama-sama itu ya. Dan memang kalau kita lihat chatnya memang benar kok tidak duit. Ya jelas minta kan, kalau nggak ada kan dia jelas gitu. Kalau tidak menghasilkan apa-apa buat apa itu ya. ada indikasi memang sudah direncanakan atau seperti apa sih? Kalau itu saya nggak tahu. Diskursus soal potensi adanya makna dugaan pengancaman bukanlah satu-satunya perdebatan sengit yang terjadi di dalam ruang sidang. Pasalnya, pada agenda pemeriksaan saksi ahli kemarin, pihak Nikita Mirzani juga mempersoalkan apakah aksi membongkar dugaan kecurangan termasuk ke dalam pengancaman atau tidak. Hal itulah yang sampai membuat tensi persidangan semakin meninggi. Bahkan, sang saksi ahli bahasa sampai melempar sentilan pedas terhadap pihak Nikita dan kuasa hukumnya. Amin. Apakah jika ada seseorang yang menyuarakan suatu kebenaran dalam ruang publik atau media sosial mengenai suatu produk yang terbukti overklaim dan berbahaya, dapat dikategorikan dengan pasal kata pengancaman sebagaimana pemahaman ahli? Menyampaikan ke publik soal, saya tidak pernah mengatakan, saya koreksi dulu ya, saya tidak pernah menyatakan produk overklaim kemudian tadi dari berbahaya itu adalah pengancaman. Yang saya nyatakan pengancaman adalah gitu ya, mendesak seseorang gitu ya, menyerahkan apa,
menyerahkan uang, kalau tidak mau saya buka rahasia soal produk online tadi. Jadi ancamannya itu bukan membesarkan itu di luar umum, tapi ancamannya itu adalah Anda mengancam itu, gitu ya, menggunakan itu untuk menangkap itu orang lain. Iya, dia tidak menguasai perkara ya. Saksi ahli harusnya kan menguasai perkara. Tapi ini tidak, berbelit-belit, AEO, tapi nggak apa-apa. Kan ditonton sama masyarakat. Saya kira yang paling penting adalah penasehat hukum tidak tahu batasan apa yang harus ditanyakan pada ahli bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka tidak mengerti teori kebahasaan secara umum, sehingga mereka menyimpulkan sendiri apa yang tidak termasuk dalam kajian kebahasaan dan apa yang termasuk dalam kajian kebahasaan. Jadi batasannya bagi mereka menjadi kabur. Enggak, kan mereka merasa memojokkan saya dengan berhasil membicarakan misalnya membuka sesuatu di depan umum itu negatif atau enggak misalnya itu ya. Membuka sesuatu buruk di depan umum itu negatif atau enggak itu ya. Mereka menganggap bahwa itu adalah kemenangan karena saya terjebak menganggap itu sesuatu yang positif. Memang saya tidak pernah mengatakan itu negatif, yang negatif itu kan pemerasannya. Agenda sidang lanjutan yang diselenggarakan kemarin juga menghadirkan seorang ahli undang-undang informasi dan transaksi elektronik sebagai saksi ahli. Dan layaknya ahli sebelumnya, agenda mendengar keterangan saksi ahli UU ITE juga berjalan cukup panas. Kala itu, Nikita bahkan tak kuasa untuk menahan nada suara yang keras kepada sang saksi. Karena bagi Nikita, pria bernama Animbito itu terbilang tidak menguasai perkara, padahal ia ditunjuk sebagai saksi ahli. Sebaliknya, Animbito pun menjelaskan bahwa pertanyaan yang dituturkan Nikita sebenarnya tidak cocok untuk ditujukan padanya. Akan tetapi, pertanyaan itu sebaiknya diberikan kepada seorang ahli hukum pidana. Kenapa mengusul ini? Karena ada ancaman kesempatan dengan menunjukkan maksud untuk memperoleh diri atau Jadi kalau di Undang-Undang IT itu ada pasal 27B ayat 2, itu intinya tuh ancaman pemerasan dengan ancaman pencemaran. Jadi kalau ada 27B kan ada dua nih, 1 dan 2. 27B ayat 1 tuh ancaman gua pukul lo. Kalau yang 27B ayat 2 ancamannya pencemaran. Gue buka aib lo atau gue bongkar rahasia lo. Itu aja yang berbeda. Perdebatannya itu soalnya saya kan nggak ngerti prosedur perkara ya, kecuali chat yang ada ya. Itu saya nggak mau digiring ke hal-hal saya nggak ngerti gitu. Jadi saya kayak misalnya, apakah ini artinya pemerasan? Kan saya ahli IT. Jadi ya itu nanti ahli bahasa yang bisa ngomong gitu. Kalau saya cuma bisa bilang ini benar informasi elektronik, ini benar dokumen elektronik, ini terjadi lewat sistem elektronik. Nah, itu yang makanya fungsi ahli IT cuma itu gitu. Ya greget aja gitu, karena harusnya kan ahli di bidangnya, ahli ITE, ahli pidana, ahli bahasa kan harusnya bisa bisa memberikan kesaksian sesuai sama porsinya, tapi kan ini tidak gitu. Tapi ya sudah selesai juga. Salah beliau nanyanya ke saya, karena saya juga kalaupun saya bisa menjawab dengan yang memuaskan beliau, saya bukan ahli hukum pidana gitu, saya ahli IT. Yang dia tanyakan itu harusnya ditanyakan ke ahli berikut ini yang terakhir. Nah, ini profesor hukum pidana ya. Jadi salah tempat nanyanya menurut saya. Modelnya kan ada
saya biasanya terima itu kan udah ada interpretasi ini ya, kata-kata ini misalnya ini pemerasan apa enggak, itu udah dijawab oleh ahli bahasa ya ini. Terjadi pemerasan, terjadi ini, makanya saya jawab memenuhi unsur semua. Sementara itu, momen yang paling menarik perhatian dalam persidangan kemarin bukanlah kehadiran ahli bahasa maupun ahli undang-undang informasi dan teknologi elektronik, melainkan kehadiran Melvina Husyanti selaku pemilik brand skincare Davina. Ya, setelah dinanti-nantikan sejak lama, Melvina akhirnya hadir di hadapan muka persidangan, sembari menggandeng sang kuasa hukum, yakni Tony RM. Dan tak kalah mengejutkannya lagi, perkara pemerasan 15 miliar rupiah yang diduga dilakukan oleh Nikita kepada Melvina kembali dibahas pada persidangan kemarin. Lantas, seperti apakah kedua belah pihak menanggapi polemik tersebut? Anda merasa diancam dan diperas oleh Nikita Mirzani dan Dr. Oki. Pengancaman dan pemerasan ya, di sini jelas. Dapat saya jelaskan, saya saksikan yang telah melakukan pengancaman dan pemerasan kepada saudari Nikita dan Dr. Oki. Bagaimana caranya saya melakukan pengancaman dan pemerasan? Padahal kalau dilihat dari chatnya biasa aja tuh. Ya, apa kalimatnya? Dari kalimat jangan sebut saya dan Nikita Mirzani kalau kamu tak mau berurusan ilmu itu sama saya. Jadi kalimat itu sangat tertanam di benak saya. Tapi saya terima nggak kalau ada yang ada tahu itu? Sudah tertanam kan? Tidak kan? Tidak saya Jadi terima. coba satu-satu pertanyaan aja. Terdakwa bertanya, apakah saya ada mereka sudah menjawab? Adakah terdakwa menerima? Tidak ada, kan gitu ya. Yang jelas saya sudah memberikan kesaksian seperti apa yang saya alamin, tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang dikurangin. Yang beredar di chat ya minta 15M terus ditawar 3M ya, itu terakhir itu tidak sampai terjadi penyerahan uang. Yang membuatnya tidak jadi ya karena kan nawar tidak mau kan ya, itu kan teman-teman tahu lah kan itu chatnya ya. Jadi karena Melvina nawar ya kemudian tidak ada respon kan ya sudah, akhirnya Ibu Melvin juga ya bersyukur lah kan tidak menjadi korban pemerasan. Jadi tidak menjadi korban pemerasan ini kan Ibu Melvin bersyukur kan. Dan alhamdulillah tadi kan endingnya bagus lah ya, itu endingnya bagus. Hanya saja kalau soal produk, oh ini bermasalah kan, yakin apa ini benar kan bermasalah, itu kan bukan kewenangan mereka yang pada menyimpulkan, biarkan saja kan. Yang menentukan bermasalah atau tidak adalah BPOM. Yang paling penting nih ya, Dr. Reza Gladys bersama suaminya atau pihak pelapor ya datang kepada Ibu Melvin itu sudah membuat laporan. Jadi bukan karena didorong oleh Ibu Melvin kemudian membuat laporan, bukan. Itu. Apa lalu kemudian Melvina diminta menjadi saksi karena pelapor mendengar kan ini Melvin pernah mengalami hal seperti itu namun tidak sempat memberikan uang kan itu. Jadi mungkin masih ada korelasinya sehingga diminta menjadi saksi. Tapi tidak apa-apa karena ini panggilan hukum ya, kewajiban hukum ya harus datang dan sudah dijelaskan semuanya. Terlepas dari itu, Nikita Mirzani sejatinya tengah menempuh proses pengajuan permohonan penangguhan penahanan. Ya, pada agenda sidang lalu, Nikita sudah menyerahkan surat permohonan itu kepada majelis hakim. Namun hingga 1 pekan waktu berlalu, kepastian apakah permohonan itu diterima atau tidak belum juga datang. Sehingga banyak pihak yang menduga-duga kalau Nikita akan kembali menyuarakan hal itu pada persidangan kemarin. Akan tetapi, padatnya jadwal persidangan membuat Nikita terlupa untuk menagih jawaban. Penangguhan penahanan tadi lupa nanya gara-gara dari pagi. Jadi gini, seseorang yang sekarang sudah statusnya terdakwa menurut KUHAP boleh mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Tetapi keputusan dikabulkan atau tidak adalah kewenangan majelis. Pertimbangannya misalnya begini, kalau dikabulkan artinya ada kepastian bahwa orang tidak mempersulit persidangan.
tidak melarikan diri. Tapi kalau hakim mempunyai pertimbangan bahwa kalau seandainya orang di luar mempersulit dipanggil sidang tidak datang, melarikan diri, karena dia proses persidangan tidak akan berjalan. Jadi kalau soal dia mengajukan boleh-boleh saja. Tetapi saya pastikan sejak penyidikan sampai putusan Mahkamah Agung itu, seseorang mulai dari tersangka sampai terdakwa itu ditahan 360 hari. Jadi saya yakin bahwa ketika posisi sekarang di PN ditahan, ketika dia banding di PT ditahan, ketika dia kasasi ditahan. Yang total seluruh masa penahanan mulai dari tingkat penyidikan sampai putusan Mahkamah Agung itu 360 hari. Jadi sekarang sudah katakanlah di penyidikan 120 hari, di pengadilan sekarang sudah 60 hari. Katakanlah diputus oleh PN, dalam putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa tetap berada tahanan. Kalau dia banding, di PT juga akan mengeluarkan surat penetapan penahanan sampai kalau dia kasasi. Gitu. Jadi untuk Nikmir mengajukan permohonan, namanya juga permohonan ya, bisa dikabulkan, bisa tidak. Kalau hakim yakin bahwa orangnya ini kooperatif, ya pasti dikabulkan. Tapi ketika hakim melihat bahwa dia mempersulit persidangan, menyerang hakim, menyerang saksi, ya hakim mungkin berpikir lebih baik tetap di dalam saja. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.